Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih saya memberikan klarifikasi khusus berkaitan dengan aksi anarkis ya dan premanisme yang dilakukan pejabat-pejabat di lintas sekolah dan dinas di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Ini saya sampaikan nota keberatan saya kepada para pihak, terutama adalah kepala sekolah maupun para pihak di SD 03 Tambak Romo. Dalam hal ini karena saya sudah melangkah cukup jauh dan mengurus lembaga perkawinan saya dengan Ibu Indah Wayu Widiawati. Jadi saya kira para pihak baik di sekolahan, di kepala sekolah dan di lintas terkait seharusnya dapat membantu saya, terutama dalam tujuan reformasi hukum, reformasi birokrasi dan toleransi kebijakan yang sebenarnya kita semua maklum dan tahu kapan dan bagaimana kita melakukan langkah-langkah itu sendiri untuk tujuan-tujuan yang terbaik. Maka memang saya dalam hal ini sengaja untuk memilih YouTube, bagaimanapun juga entah terkenal atau tidak saya tidak peduli, karena memang langkah yang bisa saya lakukan terutama adalah YouTube. Dan memang saya sengaja bukan membiarkan sesuatu itu terjadi karena memang taken for granted sudah terjadi dan saya tidak bisa memilih kecuali untuk diam dan menunggu, wait and see. Jadi jangan katakan saya membiarkan sesuatu terjadi, tetapi saya tetap melakukan langkah-langkah yang terbaik, terutama dalam pengurusan atas anak-anak dan istri saya. Kita juga membuat perjanjian di dalam perkawinan itu tidak mudah, dan itu bagi saya lebih berarti daripada sekedar mempertahankan. Jadi saya bukannya mempertahankan karena sudah bertahan. Ketika kita tidak cocok dan bertengkar ketika sudah memiliki 2 putra, yang Saudara Indah Wayu Widiawati sendiri mengatakan kita sudah berkonflik lebih dari 15 tahun. Maka sebagai mantan istri atau istri saya harus menekankan upaya reformasi terbaik, komunikasi secara baik-baik dan secara terbuka untuk mengemukakan seluruh persoalan-persoalan kita, dan saya berharap hal ini dapat diselesaikan secara mediasi, secara kekeluargaan, baik melalui sekolah, melalui media yang baik dan tempat orang yang berbudi pekerti dan bermartabat, sopan, karena tiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri-sendiri, tidak bisa dipaksakan untuk memiliki pandangan yang sama. Selain itu, saya bukannya bersikukuh pada permasalahan saya karena memang saya konsisten. Sekali permasalahan itu saya buka, maka harus sampai ke ujung. Jadi harus sampai kepada tujuan atau goal yang kita inginkan, karena kita memandang persoalan ini bukan sekedar persoalan keluarga, tetapi menjadi persoalan negara, persoalan masyarakat, dan persoalan hukum maupun peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira kita harus secara komprehensif memandang peristiwanya, bukan memandang orang per orang. Kita memandang peristiwanya, jadi serangkaian peristiwa, memandang Saudara Indah Wayu Widiawati yang bersikukuh hukum minta cerai itu bukan permasalahan bagi saya. Mau cerai atau tidak cerai adalah pilihan bagi dia, dan saya katakan hal itu hal yang sepele dan hal yang gampang saja. Apalagi surat relas-relasnya direkomendasikan dari atasan-atasannya yang memiliki kewenangan terhadap jabatan. Maka dalam hal ini kami meminta para pihak untuk memiliki kesadaran
bagaimana tentang penyelesaian utang-utang yang ditanggung di bank, perorangan dan lain sebagainya, karena ini juga kaitan dengan perdata di luar pengadilan, termasuk utang-utang keluarga, utang-utang di arisan yang harusnya mengembalikan barang bukti berupa tanggungan-tanggungan sertifikat, surat-surat yang dibawa lari oleh saudari WW, dan harusnya hal itu dikembalikan dan dipulihkan nama baik saya yang dirusak, yang dicitrakan tidak baik. Maka dari itu kita apakah bisa menyelesaikan perkara ini dengan penyelesaian cabut berkas atau cabut perkara dan menutup perkara? Tentunya tidak semudah itu. Kepolisian sendiri mengatakan kasus ini tidak semudah itu. Kenapa tidak semudah itu? Karena diduga melibatkan para pihak, melibatkan banyak perkara lainnya, melibatkan kasus-kasus delikti yang lain di mana kepolisian dan Polda harus membayar, ya harus turut membayar daripada utang-utang yang kami tanggung karena menangguhkan perkara yang sekian lama. Bahwa delik versat di situ IWW harusnya membayar utang ke saya 470 juta dan asuransi sekira 600 juta. Juga menyelesaikan semua perkara administratif dan kependudukan, melakukan mediasi dengan pengacara saya Bapak Tukino dan Bapak Daryono Eza untuk melakukan permediasi, dan tentang bentuk dan kondisinya tentu kita sudah tahu jenis rumah tangga seperti apa yang kita sendiri juga memilih sebagai orang yang dimadapkan pada si malakama. Pada permasalahan ini saya tidak untuk memojokkan pihak-pihak, saya sangat menghargai para pihak yang peduli. Kalau tidak memojokkan tentunya tidak bisa memiliki sudut pandang. Saya dipojokkan yang tidak apa-apa karena memang saya sudah terpojok. Maka kalau saya tidak memilih satu pilihan, tentunya hal itu tidak akan terjadi. Maka di dalam hal alasan saudara IWW bergaul dengan siapa saja, atau kawin dengan siapa saja, kumpul dengan siapa saja, itu adalah pilihan otonom, dependen, dan kita tidak pernah mengganggu. Saya hanya bertanya, sudah sampai sejauh mana dan sedalam apa. Saya sebenarnya sudah saya ikhlaskan kejadian itu dan perpisahan itu karena saya tidak pernah berantem dan ribut sejak saudara WW kabur dari rumah. Jadi saya memaafkan, kalau memang dia harus pergi ya pergi. Kalau memang untuk mediasi berdamai ya berdamai, kalau memang untuk berperang ya kita berperang. Kalau itu memang jodoh tak akan kemana, tentunya kita bisa mendalami dan kita tidak bisa mendahului kehendak Allah selain memang ada kehendak tangan-tangan yang lain. Saya tidak menutupi bahwa ini adalah aib. Ya, memang kita tidak menutupi, ya kita buka saja kalau memang aib, sama-sama aib. Ada masa-masa bahagia, ada masa-masa sengsara, ada masa-masa yang berduka. Kalau dulu memang pada saat memutuskan menjadi istri saya adalah pilihannya juga, tentunya untuk memutuskan tidak menjadi istri saya juga pilihannya juga. Jadi dulu pada saat yang memutuskan adalah saudara IWW, yang meninggalkan adalah saudara IWW. Jadi menjadi tangan, kaki, kepala tergantung. Jadi ada ketergantungan sama seseorang, maka dia harus punya pilihan, punya hati, punya otak untuk mempertanyakan atau menjadikan hal itu menjadi suatu putusan. Maka mulai pada saat itu terkait hak dasar yang juga perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, tentunya itu menjadi pilihan, dan tentunya tidak hanya satu saja yang akan kami sampaikan, masih banyak, dan ini pendahuluan untuk menjadi perhatian bersama. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.